pagi, Bu. Iya, tunggu sebentar. Boleh masuk-masuk. Terima kasih, Bu. Oh, alah. Kalian yang kemarin ya? Iya, Bu. Kami yang janjian sama Ibu kemarin mau Oh, ngadain iya. kunjungan kesehatan hari ini. Ibu lagi sibuk nggak hari ini? Enggak, ini udah mau selesai kok. Oh, udah mau selesai Ya. kerjanya. Silahkan duduk. Makasih, Bu. Bu, kami duduk ya. Baik Ibu dan Bapak, jadi sesuai kesepakatan kita yang kemarin, pada hari ini kami akan mengajarkan Pak Ibu dan Bapak tentang bagaimana caranya agar tetap bisa berolahraga di tengah kesibukan. Nah, kan Ibu kan kemarin bilang nih, kalau Ibu kan mau olahraga tapi nggak sempet kan. Iya. Nah, kami mau ngajarin nih teknik-teknik berolahraga yang bisa Ibu lakukan bisa di sela-sela Ibu bekerja. Nah, nanti mungkin perhitungannya sekitar 40 menit ya, Bu. Ibu bersedia nggak, Bu, selama 40 menit tadi sita waktunya? Bersedia? Bapak bersedia nggak, Pak? Bersedia. Bu, kami pakai mejanya ya untuk naruh laptopnya. Ya, Buat kami boleh. bahan buat edukasi kesehatannya. Iya, boleh. Oke, baik Ibu dan Bapak, kami akan menjelaskan tentang apa sih itu olahraga. Nah, olahraga itu adalah aktivitas fisik ataupun aktivitas tubuh yang dilakukan pada waktu luang. Nah, dia itu mengandung unsur bermain dan kesenangan serta memiliki kepuasan buat diri kita sendiri ketika melakukan olahraga. Nah, apa sih manfaat dari olahraga itu sendiri? Olahraga memiliki banyak sekali manfaat ya, Bapak Ibu. Nah, seperti mencegah kita untuk terserang dari penyakit seperti penyakit paru-paru, penyakit jantung, kolesterol, obesitas, penyakit kanker, dan penyakit lainnya. Kemudian ketika kita melakukan aktivitas fisik, kita juga dapat meningkatkan seperti konsentrasi, terus mencegah kita dari stres, menghindari kita dari kekakuan otot, kemudian kram otot, dan lain-lain. Kemudian apa sih dampak buruknya ketika kita tidak melakukan olahraga? Nah, seperti yang dijelaskan tadi, ada penyakit-penyakit yang dapat dicegah ketika kita melakukan olahraga. Nah, ketika kita tidak melakukan olahraga, maka kita cenderung beresiko untuk terkena penyakit-penyakit tadi, ya seperti penyakit jantung, penyakit paru-paru, terus kita lebih mudah untuk obesitas. Nah, selain itu, tubuh kita juga dapat menimbun lemak-lemak di bagian tubuh-tubuh tertentu, seperti di lengan, di perut, dan di paha. Nah, selain itu, tubuh kita akan terlihat tidak kencang. Nah, terus wajah kita, muka kita akan terlihat lesu. Kemudian kita juga akan sering mudah mengantuk di pagi hari. Kemudian produktivitas kita akan menurun. Kemudian kita itu akan merasa lebih lelah, gitu. Jadi cepat lelah. Apalagi kalau misalnya ibu bapak gitu mau naik tangga atau turun tangga, nah itu kita akan lebih mudah ngos-ngosan gitu. Nah, Ibu, kan teman saya udah jelasin nih pengertian dari olahraga, manfaatnya sama dampak buruknya nih. Nah, kemarin kan Ibu bilang tuh kalau Ibu kan nggak sempat olahraga karena nggak punya waktu kan, sibuk sama kerjaan. Nah, di sini kami udah siapin Ibu beberapa opsi olahraga yang bisa Ibu lakukan dikala sela-sela Ibu bekerja. Jadi nggak perlu siapin waktu terlalu banyak, 1 menit 2 menit udah bisa Ibu berolahraga. Nanti teman saya akan jelasin ya, Bu ya. Jadi untuk yang pertama itu ibu dan bapak sudah duduk, posisi kakinya diturunin ke bawah. Saya sambil praktekin ya, Bu ya. Yang pertama itu namanya side neck stretch. Oke, cara pelaksanaannya duduk dengan posisi punggung tegak, kemudian posisi kaki ditekuk rileks selebar bahu. Kemudian miringkan leher ke arah pundak secara perlahan dan tahan selama 10 detik. Jadi dimiringin, Bu. Ya, 10 detik. Ya, Oke, kemudian lakukan untuk di sisi sebelahnya. sisi sebelahnya lagi, Bu. Nah, ini bagus nih, Bu, buat otot-otot leher Ibu nih biar nggak kaku pas dia laptop kan, pas di depan komputer, pas bekerja. Terus gerakan ini bisa dilakukan 8 sampai 10 kali.
Untuk gerakan yang kedua namanya shoulder shrug. Nah, cara pelaksanaannya yang pertama duduk dengan punggung tegak. Kemudian posisikan kaki ditekuk rileks selebar dengan bahu. Kemudian angkat pundak ke arah atas hingga mendekati telinga dan tahan selama 3-5 detik. Jadi bahunya diangkat ke atas. Itu dilakukan bisa 8-10 kali. Nah, itu bisa lakuin 8-10 kali. Untuk gerakan yang selanjutnya namanya backside stretch. Cara pelaksanaannya duduk dengan punggung tegak, kemudian posisikan kaki ditekuk selebar dengan bahu, angkat kedua tangan lurus ke atas dengan kedua telapak tangan saling berkaitan. Jadi gini, diangkat tangannya ke atas. Kemudian dimiringkan tubuh ke arah kiri dan kanan secara perlahan untuk melakukan peregangan otot bagian tubuh. Dimiringin ke kiri, perlahan aja Bu, rasain otot lu tuh kayak ketarik di otot punggung, ya kayak relax punggungnya. Terus ke sisi yang lain lagi. Nah, rasakan dulu di punggungnya. Ya. Gerakan selanjutnya namanya middle back stretch. Cara pelaksanaannya sama dengan tadi, duduk dengan punggung tegak, kemudian posisikan kaki ditekuk rileks selebar dengan bahu, kemudian pegang sikut kiri dengan tangan kanan, lalu gerakkan dan dorong sikut kiri ke arah pundak kanan, tahan selama 5 detik. Jadi angkat sikut kirinya Bu, kalau didorong pakai tangan kanan. Nah, tahan 5-10 detik, habis itu tangan yang lain lagi. Nah, gitu. Selanjutnya namanya ankle flex and stretch. Nah, cara pelaksanaannya itu duduk dengan punggung tegak, kemudian kaki kanan diangkat dari permukaan lantai, Jadi diangkat kakinya sama. Kuat nggak Bu? kemudian digerakkan dengan cara mengarahkan ujung jari ke atas dan ke depan. Jadi kayak dimaju gini. Nah, biar kakinya tuh relax. Kemudian diulangi di kaki sebelahnya. Kaki sebelahnya lagi Bu. Enak kan kakinya Bu? Iya, kayak relax gitu ya. Iya. Untuk gerakan selanjutnya namanya outer inner. Nah, cara pelaksanaannya gunakan kursi yang tidak mudah digerakkan. Kemudian duduk dengan punggung tegak dan rileks. Kedua tangan memegang kursi. Kemudian kedua kaki digerakkan ke arah luar. Nah, jadi kaki kursinya dipegang kan biar nggak jatuh. Terus kakinya kalau buat angkat, terus geser keluar Lalu diarahkan lagi kembali ke arah ke dalam. dalam lagi. Ini bisa dilakukan 8-10 kali. Nah, ini bagus juga nih buat peregangan untuk kakinya. Kami udah selesai jelasin nih tentang materi olahraga ringan yang bisa Ibu lakuin di waktu senggang. Nah, dari penjelasan kami, kira-kira Ibu masih ada yang belum paham nggak sih? Atau Ibu ada pertanyaan lain gitu yang Ibu mau tanyakan? Oh iya nak, ibu mau tanya lagi. Itu dilakuinnya setiap hari kah? Atau bisa sampai 4 kali seminggu aja? Nah, tadi Ibu nanya ya, waktu buat ngelakuin itu bagusnya gimana ya, Bu ya? Nah, kalau kami sih saraninnya sebelum dan sesudah bekerja ya, tapi lebih bagus kalau mungkin pas Ibu udah ngerasa nggak enak nih badannya kelamaan ini, kan Ibu bisa lakuin peregangan otot 1 menit atau 2 menit. Itu bisa dilakuin, nggak ada sih minimumnya berapa Bu atau maksimumnya berapa. Kalau Ibu ada waktu, Ibu bisa lakuin di sela-sela Ibu bekerja. Seperti itu ya Bu ya. Tadi kan kita udah jelasin nih yang sama udah kita pelajari. Kami mau tanya sekarang ke Ibu gitu.
Bisa nggak Ibu sebutin minimal 5 lah atau 3 itu dari manfaat olahraga itu sendiri? Seingat ibu aja ya, soalnya tadi nggak maksud gitu. Seingat ibu sih manfaat olahraga itu untuk meningkatkan kesehatan, terus mencegah penyakit kayak osteoporosis ya, sama penyakit jantung, terus membuat mencegah penimbunan lemak juga. Itu sih yang ibu ingat. Benar sekali ya Bu jawabannya. Nah sekarang kami mau tanya Ibu lagi nih. Kami mau tahu kira-kira Ibu masih ingat nggak sih gerakan-gerakan yang tadi kami ajarin? Kami mau Ibu praktekin beberapa gerakan aja deh yang Ibu ingat. Bisa ya Bu ya? Bapak aja deh yang praktekin. Oh ya udah. Praktekin yang Bapak tahu ya tadi ya, yang dijelaskan sama adik-adik. Yang ini, terus ini, dan ini juga kiri terus kanan. Terus itu apa lagi ya deh? Yang ini, yang ini. Oh ya gini ya. Kenapa lagi? Oh. Lupa satu lagi, ada satu lagi. Oh. Terus itu aja deh. Iya, kayaknya itu jadi satu lagi lupa apa. Bagus banget ya Bu ya. Ibu sama Bapak udah bisa meragain 3 gerakan ya. Nah, kami tambahin ya Bu ya. Ibu bisa lakuin itu 8 sampai 10 kali buat gerakannya. Itu aja Bu ya. Baik Ibu dan Bapak, ini kami punya leaflet. Nah, ini untuk kalau misalnya Ibu dan Bapak lupa-lupa sama gerakan-gerakannya tadi, itu bisa dibaca kembali ya. Makasih ya. Ibu kami sudah selesai ya penyuluhannya. Semoga apa yang kami bagikan bermanfaat ya untuk Ibu dan Bapak. Terima kasih ya Pak, Bu. I will fight for you. I always do until my heart is black and blue. And I will stay with you. We'll make it